Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi di mana aja yang teman-teman berada. Hari ini ketemu lagi dengan podcast Literasi Sulawesi Utara. Aduh, sampai belibet gara-gara udah lama gak ketemu Sobat Literasi yang ada di rumah. Oke, so hari ini kita kedatangan teman bicara yang spesial. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial dan menarik hari ini karena beliau adalah seorang jurnalis senior. Saat ini juga fokus sebagai seorang penulis. Ini ada beberapa karya-karyanya beliau yang ada di belakang saya. Dan juga saat ini menjadi Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara. Haris Kai yang saya sapa akrab saya itu dengan Bang Ais. Halo Bang Ais. Ya. Saya sampai gugup loh Bang Ais. Baik. Apa kabar Bang? Ya, sangat baik sekarang. Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Ya, sangat. Luar biasa. Ini udah beberapa lama di ibu kota, hari ini hadir di podcast Literasi Sulut. Oke, siap. Dan saat ini ternyata sudah menjadi seorang ketua dari Forum Penyuluh Anti Korupsi di Sulawesi Utara. Oke, Bang. Hari ini seperti judul kita hari ini tentu tidak jauh-jauh dari yang sekarang Abang geluti gitu. Pendidikan anti korupsi. Oke. Sejak kapan forum ini hadir di Sulawesi Utara, Bang? Sekedar pemberitahuan awal dari awal ya. Sebenarnya kami adalah para penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh KPK. Oke. Kami bukan pegawai KPK, tapi melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada KPK. Di KPK sendiri ada 3 sula atau biasa disebut trisula. Ya, jadi satu penindakan, kemudian pencegahan dan pendidikan. Nah, sula yang terakhir ini yang menjadi bagian kami. Jadi pendidikan anti korupsi itu yang jadi bagian kami dan itu proses yang sudah dilakukan. Saya ini di Sulawesi Utara sudah tersertifikasi sejak 2019 yang lalu. Sudah sejak 2019 ya? Tersertifikasi di KPK. Kemudian dari proses selanjutnya akhirnya pada tahun 2021 tepatnya tanggal 30 Maret tahun 2021 kami membentuk Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara. Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara. Waktu dibentuk memang baru sekitar 6 orang, tapi kalau sekarang sudah 26 orang. Wih, keren. 26 orang ya. Yang terpanggil. Gitu ya. Dan tersertifikasi oleh KPK, oleh LSP KPK. Kami ini berasal dari berbagai profesi. Jadi berbagai profesi. Jadi ada yang dosen, ada yang pegawai inspektorat, ada yang guru, ada yang kemudian pegawai swasta, ada yang kerja di NGO, dan saya mungkin sebagai penulis lah seperti itu. Jadi kami berhimpun di satu wadah namanya Forum Penyuluh Anti Korupsi atau biasa di FPAK. Kami biasa disapa dengan PAKSI, Penyuluh Anti Korupsi. Penyuluh disingkat jadi sekarang 2022 yang lalu kami sudah istilahnya dikukuhkan. Dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Utara waktu itu. Tepatnya tanggal 14 Juli 2022. Walaupun demikian kami sudah hadir sejak tahun 2021. Pergerakannya sudah ada tuh 2021 gitu kan secara resmi sudah dikukuhkan, bukan resmi sebenarnya sudah dikukuhkan lah secara itu. Nah, di Indonesia sendiri PAKSI ini, jadi kami menyebutkan PAKSI dan ada yang namanya API, PAKSI dan API. API itu biasanya untuk ASN yang bertugas sebagai di inspektorat dan itu. Kalau PAKSI ya berbagai profesi. Di Indonesia sampai saat ini per Desember 2022 waktu pas kami melakukan kongres besar jadi temu rakyat di Jakarta ada 2.226 PAKSI seluruh Indonesia. Nah, kalau di Sulawesi Utara memang masih sedikit, baru 26 PAKSI baru 26 penyuluh anti korupsi PAKSI ya. Kalau di seluruh Indonesia ada sekitar 2.226. Seluruh Indonesia. Dan tersebar di seluruh provinsi. Selain itu tersebar juga di kementerian dan lembaga.
Jadi ada yang namanya Paksi Dana Rakca namanya. Dana Rakca itu di Kementerian Keuangan, ada Paksi BPS apa ya namanya yang kalau yang jam sostek ya apa ya kalau sekarang apa ya? Ya jam sostek ya apa jam ya? sostek masih jam sostek. Nah, kemudian dan beberapa lembaga yang lain termasuk di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Mereka bikin paksi sendiri selain di provinsi-provinsi yang ada di berarti di masing-masing kementerian juga itu sebenarnya ada juga paksi ini ya, walaupun tidak semua tidak semua stakeholder itu ada penyuluh anti korupsinya. Yang tergerak lah kalau begitu. Yang tergerak, iya. Oke, Bang, berarti kan di seluruh Indonesia ada ya, berarti forum ini, forum anti penyuluh anti korupsi ini berarti tersebar di seluruh Indonesia. Oke, dengan jumlah sekitar kurang lebih 2000-an lebih paksi ya penyuluh anti korupsinya. Oke. Nice, berarti banyak tapi Bang, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak kita dengan jumlah paksi yang ada, berarti keterpanggilan hati juga untuk hadir di itu tuh masih harus di push lagi gitu ya. Oke, Bang, terkait dengan pendidikan anti korupsi, hadirnya forum ini apa urgensinya? Forum penyuluh anti korupsi ini hadir di Sulawesi Utara. Mungkin bukan cuma Sulawesi Utara, di Indonesia lah kalau kalau diperhatikan sebenarnya sudah terlalu sering namanya OTT. Sudah terlalu sering namanya penangkapan dan banyak sekali yang dilaksanakan oleh KPK. Begitu juga sudah soal perangkat sistem dengan pembayaran elektronik itu sudah bagus lah dilakukan. Tapi kenapa masih banyak? Kenapa? Itu yang kemudian kami mau melakukan gerakan. Jadi ke depan kami istilahnya membangun generasi baru. Jadi bukan menghilang. Ada lapisan yang coba kami isi dengan masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke pendidikan mulai dari yang usia dini sampai kemudian bahkan sampai kemudian perguruan tinggi. Nah, berarti memang dari dasar banget ya, Bang. Pendidikan anak usia dini itu kan pendidikan paling fundamental. Yang kemudian kalau kita bicara soal mahasiswa juga itu kan sebenarnya orang-orang yang sudah paham. Tapi saya menarik terkait dengan anak-anak gitu, karena itu adalah hal yang paling urgensi sebenarnya. Berarti memang ada pendidikan yang khusus untuk. Ada. Memang kalau kami sendiri, memang kalau saya sih kurang menguasai ya kalau yang khusus anak usia dini. Tapi ada beberapa teman yang lain yang melakukan. Karena itu harus punya kemampuan lah untuk melakukan pendekatan ke anak-anak. Yang pasti proses-proses itu sudah berusaha kami lakukan. Jadi proses-proses itu kemudian memang sekarang kami lebih banyak untuk saat ini fokus masih di tingkatan yang kami kuasai di SD sampai SMP. Karena masuk Tapi kemudian SMA karena wilayahnya, jadi kami masuk di daerah-daerah, kabupaten kota yang jadi bahkan kemudian sejak 2021 dan 2022 kami sempat keliling seperti yang dimulaikan. Ini mungkin sekedar informasi, ada beberapa bupati dan wali kota yang cepat tanggap. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Walaupun mereka menurut KPK sudah punya namanya Pergub atau Perwali implementasi pendidikan anti korupsi tapi ternyata masih banyak yang kurang belum tanggap. Jadi tapi yang kalau sekarang itu ada 2 kabupaten kota di Sulawesi Utara yang cepat tanggap untuk melakukan. Mana aja tuh, Bang? Satu di Bolang Mongondo Utara. Dan satu di Kota Bitung. Kota Bitung. Respon dari pimpinan daerahnya sangat besar, jadi kemudian kami masuk ke situ. Bahkan 2021 kami sempat keliling 6 kecamatan. Kalau di Bolmut itu ada 6 kecamatan yang di itu masuk ke semua kecamatan. Setiap hari kami keliling di 6 kecamatan itu. Dan masuk ke kecamatan Kaidipang, kemudian mengumpulkan
sekolah-sekolah yang ada di Kaidipang dan satu lokasi dan melakukan penyuluhan. Nah, sejak 2022 bahkan kemudian kami istilahnya berhasil menyusun bersama guru-guru. Jadi bukan kami menyusun, tapi guru-guru yang menyusun. Karena setelah itu kan kami akan pergi, guru-guru yang meneruskan yang seperti itu. Ya, soal keberlanjutan. Kami sudah menyusun namanya kurikulum sekolah kurikulum sekolah bermuatan anti korupsi. Nah, memang itu bagian dari strategi yang dilakukan. Jadi melakukan istilahnya metode sidewalk, metode jalan setapak. Jadi karena untuk masuk ke bikin kurikulum baru itu sebenarnya sangat susah sebenarnya. Yes. Jadi kami melakukan pendekatan sebenarnya. Jadi melakukan pendekatan yang lain. Akhirnya kemudian tetap jadi baik guru-guru atau sekolah yang menerapkan kurikulum K13, kemudian kurikulum merdeka tetap bisa dilakukan. Jadi kami melakukan pendekatan bermuatan anti korupsi, memasukkan di dalam itu. Bahkan kemudian jadi mata pelajaran sendiri. Kalau khusus di Bolmut sudah bahkan kurikulumnya selesai. Kami sudah menyelesaikan 9 buku. Jadi dari kelas berapa lama Bang di Bolmut? Kalau di Bolmut itu sudah sekitar 1 tahun. Tapi kemudian nyusun itu ya mungkin tidak lama karena kebetulan kami sudah melakukan proses yang cukup lama. Tanggap sangat luar biasa dari kadisnya sendiri, kadis pendidikan. Saya asupan Ibu Sulha ya. Itu luar biasa. Beliau memberikan support dan kemudian kami bisa dikumpulkan seluruh guru-guru dan kemudian akhirnya di perwakilan dan mereka menyusun mereka yang menyusun sendiri kurikulum pendidikan anti korupsi kurikulum sekolah bermuatan anti korupsi di Sulawesi Utara di Bola Mongono Utara. Nah, dengan pendekatan yang bernuansa lokal. Jadi maksudnya begini, ketika guru-guru menjelaskan apa itu korupsi, guru-guru juga akan memberikan sedikit memasukkan nuansa lokal. Konten jadi lokalnya. Jadi apa itu korupsi dalam bahasa? Kemudian dimasukkan dia mau jujuru gitu, dimasukkan dalam situ. Jadi ada dia tidak jujur kan di dalam bahasa baik bahasa Kaidipang, bahasa Bintauna, kemudian bahasa selain bahasa Gorontalo sendiri kan cukup dekat. Ya mereka masukkan unsur-unsur itu apa itu korupsi, mereka melakukan pendekatan dan itu guru-guru luar biasa bisa menyelesaikan itu proses itu. Nah, kalau di Bitung kami juga sudah keliling di 8 kecamatan masuk sampai kemudian ke Pulau Lembek kebetulan ada 2 kecamatan. Mereka melakukan pendekatan istilahnya tata kelola sekolah berintegritas. Salah satunya adalah memasukkan kurikulum. Memang proses yang di Bitung agak kedua setelah Bolmut. Jadi dan luar biasa wali kotanya juga sangat luar biasa mendukung kami dan melakukan pendekatan dan akhirnya sudah sempat istilahnya sudah di launching tata kelola sekolah berintegritas yang ada di Bitung. Walaupun mungkin proses akhirnya dalam tata kelola itu harusnya ada kurikulum yang dimasukkan di situ. Itu untuk pembiayaan dan macam-macam dan itu diserahkan ke dinas setempat begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Menarik ya, berarti juga merasa bahwa forum ini hadir. Hal yang paling urgensi itu adalah yang tadi ya Bang, bahwa sebenarnya OTT sudah banyak, ini sudah banyak, tapi ya memang harus ada sejak dini ataupun di usia-usia yang sangat urgent ini untuk hadir, mereka diberikan edukasi terkait dengan pendidikan anti korupsi ini. Oke, Bang, sekarang kita kalau membuat sesuatu kan pasti ada tujuannya toh Bang. Nah, tujuan dari forum penyuluh anti korupsi ini seperti apa? Ya, kurang lebih tujuannya kan membangun generasi baru membangun. Tapi kemudian bersamaan juga dengan itu kan peristiwa kejadian anti korupsi kejadian korupsi yang bisa terjadi di itu. Jadi melakukan pendekatan. Jadi kami di tim itu ada beberapa profesi ada yang dari penyuluh, ada yang dari dosen, ada yang dari inspektorat. Mereka langsung melakukan kalau ketika inspektorat
lebih banyak menyasar adalah gratifikasi. Berkeliling tempat di Sulawesi Utara untuk melakukan untuk apa ya istilahnya lawan gratifikasi, pemerasan dan suap. Memang sudah cukup intens dilakukan, walaupun memang harus lebih intens lagi, begitu seperti itu. Begitu juga di apa ya di dosen-dosen di perguruan tinggi, mereka juga sudah beberapa dengan difasilitasi dan maksudnya didukung oleh KPK. Mereka juga sudah beberapa di antaranya sudah punya kurikulum pendidikan anti korupsi yang kalau boleh saya sebutkan, walaupun mungkin prosesnya sudah juga cukup lama, seperti yang di Politeknik Negeri Manado, khususnya jurusan pariwisata. Kemudian sebelumnya juga dengan dukungan dari PBAK ada pendidikan anti korupsi di IPDN, bukan IPDN. PDN. Dengan kalau nomenklatur yang lain. Tapi sebelumnya juga ada di Departemen Kesehatan di Poltekkes. Itu. Dan beberapa kalau di perguruan tinggi negeri yang lain mungkin masih dalam proses seperti itu. Tapi itu kami tetap terus melakukan. Berarti sampai sejauh ini yang akhirnya welcome dengan penyuluhan ini adalah pertama Bolmut, yang kedua adalah Bitung gitu ya. Kalau universitas saat ini adalah Politeknik. Ya, Politeknik. Dan nanti akan mudah-mudahan akan menyusul nih ya universitas yang lain, kemudian juga kabupaten kota yang lain juga gitu ya. Harapannya harus dong ya, nggak masa Bolmut sama Bitung bisa gitu kan. Kota Manado harus dong. Selain itu juga kalau kami juga melakukan pendekatan ke membangun desa berintegritas. Oke. Nah, itu menarik itu Bang. Itu seperti apa? Itu sudah dibangun dalam proses sih di Boltim sudah sementara. Di Boltim. Di Boltim ada, kemudian di Bolmut ada. Itu yang saya tahu. Di Minahasa juga ada, dan Minahasa Selatan juga sudah, walaupun mungkin belum tempat kedua, tapi yang paling memang dikawal khusus itu adalah teman-teman dari itu ada di Boltim, walaupun memang sudah perintah KPK sebenarnya. Itu inisiatif atau memang kayak ditunjuk gitu bahwa ini harus ada desa berintegritas? Itu bukan ditunjuk, disarankan bikin itu oleh KPK. Disarankan bikin oleh KPK gitu ya. Kemudian beberapa daerah sudah melakukan sampai kemudian ini difasilitasi KPK juga atau difasilitasi KPK dengan terutama lewat inspektorat. Lewat inspektorat. Nah, tapi kemudian ada beberapa yang memang kebetulan dikawal khusus oleh teman-teman Paksi. Jadi yang saya tahu yang saya sebutkan Boltim, kemudian di Talaut. Di Talaut bahkan cukup Paksinya di Talaut itu bahkan 6 orang Paksi Talaut. Masif ya. Kalau di Nusa Utara yang lain belum ada. Kalau di Talaut bahkan sudah ada Paksinya. Kemudian di Bolmut dan di Boltim dan di Minahasa dan Minahasa. Berarti kan kalau mereka bikin desa berintegritas dalam proses itu, desa berintegritas. Kemudian walaupun masih dalam proses ya, tapi kami melakukan penyuluhan juga di BUMDes di beberapa. Jadi ada seperti di Boltim ada sekolah BUMDes ya. Saya nggak tahu apa itu bagian dari programnya pemerintah di kelembagaan desa, tapi tim kami juga ikut melakukan penyuluhan di BUMDes, keliling bahkan ke semua kecamatan di Boltim ya. Kalau di Boltim ya. Kalau di daerah lain mungkin belum sempat dilakukan karena selain keterbatasan juga mungkin respon yang mungkin masih kurang. Iya. Butuh di-push lagi. Berarti Bang kalau bikin desa ibarat kata kan berarti disarankan nih oleh KPK dan diberikan difasilitasi lah seperti itu ya. Nah, artinya kan ada indikator. Ada indikator yang merasa bahwa di desa ini pantas atau layak untuk menjadi desa integritas. Indikatornya apa aja sih Kak? Yang pasti proses-prosesnya yang harus melakukan bernuansa
istilahnya 9 nilai integritas. Apa aja tuh soal membangun kejujuran, tanggung jawab, kemudian berani dan proses-proses itu yang kemudian coba ditanamkan di desa-desa itu. Memang diusulkan sekarang di satu kabupaten baru satu desa. Satu kabupaten satu desa. Tapi ke depan mereka jadi pilot project untuk itu akan disampaikan ke KPK dan mereka sudah ada pembinaan dari sana kemudian tapi itu mungkin bukan wilayah kami sebenarnya. Itu sudah yang dilakukan oleh direktorat. Jadi indikator yang paling menonjol sebuah desa akhirnya ditetapkan atau disarankan menjadi desa integritas tuh apa, Bang? Lebih banyak ke tata kelola desanya sendiri. Oh, jadi sudah terlihat tata kelola di desanya gitu ya. Kemudian terutama juga ada terutama untuk di BUMDes itu ya, BUMDes keterbukaan tadi ya. Iya. Proses seperti itu yang dilakukan oleh masing-masing. Yang sudah masuk di 9 tadi itu ya? Iya. 9 butir? 9 nilai integritas. Nilai integritas. Jadi kalau ada mencakup di 9 itu berarti sudah layak untuk Tapi walaupun begitu lebih banyak baru satu dulu di masing-masing desa. Tapi kalau yang kami melakukan itu adalah selain desa integritas, jadi kalau itu bagian dari wilayah KPK. Menarik. Kami melakukan jadi keliling ke desa-desa di kecamatan terutama, karena di satu kecamatan kemudian desa-desanya berkumpul, para pengelola BUMDes berkumpul. Berarti tugas penyuluh anti korupsi ini tidak mudah sebenarnya ya, Bang? Boleh bilang seperti itu ya. Karena memang mencakup seluruh Sulawesi Utara gitu ya, dengan kan Sulawesi Utara ini tidak kecil ya, Bang. Kita menyeberang siapa yang akan ke Miangas gitu ya, di pulau terujung yang dekat dari Filipina gitu. Kemudian Bolmot yang kita harus tempuh dari sini itu sekitar 6 sampai 7 jam gitu ya. Dan memang karena itu kami mendorong masing-masing kabupaten kota punya penyuluh anti korupsi. Itu kalau yang belum punya di Boltim, kami dari Manado ke sana. Itu juga di Bolmut yang sudah ada. Tapi walaupun karena kebetulan ada beberapa teman yang sangat menguasai kurikulum, jadi kami harus ke sana dan membangun kurikulumnya sendiri. Kolaborasi ya, Bang, tetap harus ada di bawah pengawasan Abang juga sebagai ketuanya kan gitu. Kolaborasi itu menjadi salah satu yang paling vital yang dilakukan oleh Paksi, dan itu menjadi nilai yang harus selalu dilakukan oleh itu. Karena tanpa mereka berkolaborasi agak susah dilakukan. Berarti memang pergerakan Paksi ini juga kemudian harapannya juga tercetuslah teman-teman di daerah di kabupaten kota untuk mau ada keterpanggilan hati menjadi penyuluh juga gitu ya. Sebenarnya untuk menyuluh itu juga sama tidak sulit ya, bukan menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi beberapa kali menyuluh, kemudian mendaftar di LSP KPK, kemudian mereka bisa, kalau sekarang sudah bisa jarak jauh ya, melakukan istilahnya ujian ya. Tapi kalau naik jenjang memang harus ke sana. Kebetulan saya sudah beberapa kali naik jenjang. Jadi ada mulai dari muda, pertama, madya dan utama. Jadi sekarang posisi Bang Ais sekarang sudah di utama. Saya masih sebenarnya harus ke utama, tapi diminta ke madya dulu. Soalnya bisa ke utama tapi bisa ke madya dulu. Iya, kan pelan-pelan, Bang. Iya. Nanti tiba-tiba menjadi ketua KPK, Bang. Oke, Bang Ais, harapan dari hadirnya forum penyuluh anti korupsi di Sulawesi Utara ini, Bang Ais tuh punya harapan seperti apa? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada upaya-upaya pemberantasan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara. Memang khusus proses-proses itu bukan pekerjaan yang harus lama lah, bahwa prosesnya sangat yang KPK saja juga cukup lama, kami juga harus melakukan, dan jumlahnya bahkan di sekarang kami masuk langsung istilahnya kami melakukan OTH, operasi tangkap hati gitu. Kalau ada OTT ada sekarang OTH ya, Bang. Kalau kami istilahnya OTH. Oke.
masuk ke beberapa wali kota dan bupati. Kalau KPK sendiri bahkan sudah melakukan istilahnya penyuluhan kertas. Kertas itu adalah keluarga berintegritas. Keluarga berintegritas ya. Mereka masuk ke beberapa bahkan pada bulan November lalu dari KPK sendiri melakukan sosialisasi kertas di 15 bupati 15 bupati dan wali kota dengan bersama istrinya sendiri dari istrinya untuk melakukan penyuluhan di sana. Mereka kumpul di Manado, kemudian selain juga ada beberapa yang terkait dengan hari yang berikut dengan kelembagaan yang lain begitu selain itu. Mungkin seperti itu. Berarti harapan Abang juga mudah-mudahan dengan hadirnya forum anti korupsi ini, penyuluhan anti korupsi juga rasa-rasanya pendidikan anti korupsi ini bisa hadir sejak dini ya, dia bisa tertanamkan di anak-anak yang itu bisa memutus mata rantai anti korupsi yang ke depan nanti, karena memang itu harapan kita semua ya Bang. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan sukses terus buat boleh satu lagi? Boleh sekali Bang. Lihat kalau seperti ke anak-anak itu biasanya kami lebih banyak melakukan pendidikan yang menyenangkan gitu. Menyenangkan. Salah satunya yang ada di depan saya ini ya. Ada board game, ada macam-macam. Bahkan kemudian ada dongeng-dongeng yang di beberapa teman sudah diajarkan, sudah memang tidak semua yang punya kemampuan itu. Jadi mendongeng diajarkan buku kepada anak gitu ya. Dan kemampuan mendongeng secara anti korupsi lah benar nuansa. Dan cukup banyak baik termasuk pantun-pantun dan bahkan gerak lagu itu juga menarik. Nanti mungkin saya bagi kalau ada waktu itu. Bahkan khusus di Sulawesi Utara kami sudah menyiapkan mengkoreografir sendiri, menata gerak sendiri. Ada koreografinya sendiri gitu. Mungkin dengan irama yang sedikit menyenangkan. Mungkin contoh mungkin yang dari Nusa Utara kan menarik. Iya. Oh, mengangkat mengangkat konten lokal ya Bang ya. Iya, karena memang dibaikkan upayakan dengan konten-konten lokal yang sangat perlu dilestarikan. Dibudidayakan. Jadi bersamaan melakukan pendidikan anti korupsi juga konten lokal berusaha tidak melupakan budaya. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bang Ais, hebat. Oke, thank you Bang Ais sudah hadir hari ini. Sukses terus buat forum penyuluhan anti korupsi di Sulawesi Utara, dan sukses juga untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan apa yang ditanamkan hari ini akan berbuah manis di kemudian hari, karena memang apa yang kita tanam hari ini nggak mungkin langsung kita cicipi nggak sih Bang, ya kan? Mudah-mudahan ini terus akan berjalan dan sehat terus, sukses terus untuk teman-teman Paksi juga di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bang Ais sudah hadir hari ini di podcast Literasi Sulut. Terima kasih sudah diundang di sini. Siap. Thank you juga udah dikasih permainan edukatif nih buat anak-anak. Dan terima kasih banyak buat Sobat Literasi yang ada di rumah hari ini sudah menonton. Mudah-mudahan sehat terus, stay health and stay happiness di rumah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita ketemu lagi dengan tim bicara kita selanjutnya. Sampai jumpa, salam literasi.